Rencana kegiatan hari ini gimana Pak Wahyu? Biasa Pak. Biasa? Hari Sabtu kan ngantor setengah hari, cuman hari ini piket jadi sampai Jadi sampai jam 6? Harusnya? Harusnya sih jam 12 udah cus. Jam 12 udah cus. Iya, pencitraan. Pencitraan. Jadi sampai sore ya? Sampai sore, hari ini sampai sore, insya Allah. Insya Allah. Mudah-mudahan lancar semua. Iya. Ada jadwal piket? Piket. Piket. Tapi jadwal ke customer ada janjian hari ini? Hari ini enggak? Enggak ada? Karena piket di kantor. Oh, piket di kantor, Iya. iya. Jadi khusus gitu. Gitu Pak. Tapi pekerjaan lancar? Pekerjaan di saat pandemik ini Iya. Ada ya, efek? Ada efek semuanya ya, Tat ya. Iya, iya. Nggak cuman di semua bidang lah kalau Semua maksud saya. bidang. Semua bidang ada kendalanya. Entah itu. Yang tadi tinggi, nurun. Iya. Yang tadinya lebih mudah, sekarang lebih sulit. Lebih sulit. Gitu, Kalau Tat. tadinya mudah, sekarang nggak mudah. Oh iya. yang tadinya susah jadi susah banget. Lebih parah. Iya. Gitu. Nah ini Pak Rey. Ya, gimana Pak Rey sama? Susah. Susah ya. Tadinya Tapi banyak jadi sedikit, tambah dikit. tambah dikit. Tapi masih cukup-cukup aja kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dapat sedikit, banyak kita syukuri. Yang penting berkah. Masih ada tempat kita untuk bernaung, ada rumah. Kalau mau pergi ada kendaraan masih bisa dipakai. Sehat. Nah, sehat. Yang penting kita masih bisa beraktivitas gitu. Itu yang ya rezeki paling utama ya. Nih, Ya, Tat, kan gimana? kadang kalau misalnya kondisi kayak gini nih, banyak dari kita nih Iya. yang galau. Nah, Ya kan? galau. Galaunya kenapa tuh? Jadi puyeng, hati nggak tenang. Iya. Karena memang imannya mungkin kurang ya. Jadi Ya, ada kecemasan, kekhawatiran. namanya kita masih mikirin dunia ya. Jadi besok gimana nih? Ini gimana nih? Gitu. Iya. Kira-kira Tat, kalau misalnya saya boleh nanya nih biar Apa tuh? urusannya bisa dimudahkan. Dimudahkan. Terus Iya, hati iya. juga bisa lebih Lapang. lapang, tenang. Terus menghadapi sesuatu Iya. lebih mudah gitu. Atau kalaupun kita ada urusan kesulitan jadi lebih mudah gitu. Lebih Tat. mudah. Iya. Kira-kira Iya, iya. ada nggak doa yang Doanya, bisa untuk semuanya gitu ya Pak Rey? ya, yang bisa kita panjatkan, yang bisa kita rutinkan bacanya gitu ya. Oh, ada Pak Wahyu, tenang. Ada Pak Rey. Ada Pak Rey. Mau nggak doanya nih? Biar urusannya lancar, mudah. Ya, mau ya? Nah, jadi ada doanya Pak Wahyu. Itu di surat Toha. Surat Toha. Nah, di ayat 25. Itu ayat yang pertamanya. Bunyi doanya begini. Rabbish rohli sodri. Itu ayat 25-nya. Kemudian ayat yang ke-26, wa yassir li amri. Ayat yang ke-27, wahlul 'uqdatam min lisani. Ayat yang ke-28, yafqahu qawli. Jadi itu 4 ayat. Tapi sering kita baca sekaligus. Sebenarnya sudah 4 ayat. Nah, kita bahas satu persatu supaya kita memahami maknanya. Rabbi. Itu kalau ada Pak Budi, tahu nih Pak Ya Budi. Tuhan, ya Tuhanku. Nah, Pak Wahyu udah tahu juga nih. Rabbi ya Tuhanku. Ya. Udah sering kita bahas bahwa Rabbi itu ada kata panggilan atau huruf nida yang tersembunyi di depannya, yaitu ya. Artinya ya atau wahai. Nah, Rabbi itu 2 kata aslinya. 2 kata. Itu Robba artinya Tuhan, iya-nya ku. Jadi Rabbi artinya Tuhanku.
Kalau digabungin meskipun tanpa ada ya tadi, Robbi artinya wahai Tuhanku. Kemudian isroh, kata berikutnya isroh. Isroh itu artinya lapangkanlah. Kemudian li itu dua kata. Aslinya la, bagi, ya-nya ku. Jadi digabung li artinya bagiku. Sodri itu dua kata. Pertamanya sodro artinya dada, yang keduanya ya artinya ku. Jadi sodri dadaku. Kalau disambung Rabbis rohli sodri artinya ya Tuhanku atau wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku bagiku. Nah, kemudian di ayat yang ke-26, tadi ayat 25, sekarang ayat 26. Wa yassirli amri. Nah, yang pertama wa artinya dan. Yassir itu artinya mudahkanlah. Li sama kayak tadi ya, pertamanya la bagi, yang keduanya ya ku. Jadi li bagiku, amri itu dua kata. Pertamanya amro artinya urusan, kemudian yang keduanya ya artinya ku. Jadi kalau disambung amri urusanku. Kalau digabung wa yassirli amri dan mudahkanlah urusanku bagiku. Nah, itu ayat yang ke-26. Kemudian ayat yang ke-27-nya wahlul 'uqdatam min lisani. Nah, yang pertama wa itu artinya dan. Kemudian uhlul. Uhlul itu artinya lepaskanlah. Uqdatan itu ikatan atau kekakuan. Min lisani itu tiga kata. Pertamanya min, dari. Lisani itu lidah, kemudian ya-nya ku. Jadi mil lisani dari lidahku. Kalau disambung wahlul 'uqdatam mil lisani, dan lepaskanlah ikatan atau kekakuan dari lidahku. Nah, yang terakhirnya di ayat 28 yafqahu qawli, artinya yafqahu mereka memahami, qawli dua kata. Qawli itu pertamanya qawla perkataan, yang keduanya ya artinya ku. Jadi qawli perkataanku. Kalau disambung yafqahu qawli mereka memahami perkataanku. Nah, itu doanya. Sebenarnya doa itu, tahu nggak doa siapa? Nabi Musa. Nabi Musa. Pak Rey tahu nih doa Nabi Musa. Jadi itu sebenarnya doanya Nabi Musa. Allah nyuruh Nabi Musa pergi kepada siapa? Kepada Fir'aun. Idhab ila Fir'auna innahu tagha, kata Allah. Di ayat 24 sebelum doa tadi. Pergilah kepada Fir'aun. Idhab ila Fir'auna. Allah nyuruh Nabi Musa pergi kepada Fir'aun. Innahu tagha. Sesungguhnya dia, Fir'aun itu melampaui batas. Ya, tagha. Melampaui batas kenapa? Karena Fir'aun ngaku dirinya Tuhan. Bukan cuman dia merajalela atau dia sewenang-wenang sebagai penguasa, tapi sudah sampai mengaku dirinya sebagai Tuhan. Maka Allah murka kepadanya, sehingga Allah suruh Nabi Musa pergi untuk menghadap Fir'aun. Menghadap Fir'aun. Sebenarnya sih menghadap Fir'aun itu bukan untuk jatuhin dia, tapi untuk mengingatkan dia, menyadarkan dia bahwa dia itu bukan Tuhan. Ada Tuhan yang sebenarnya, yaitu Allah. Nah, maka ketika Nabi Musa sudah sampai ngadep Fir'aun, mau menyampaikan risalah dari Allah, Nabi Musa berdoa. Nah, doanya tadi, Rabbis rohli sodari. Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku bagiku atau untukku. Yang dimaksud lapangkanlah dadaku itu artinya bikin mudah aku dalam menyampaikan
dakwah ini atau risalah. Termasuk juga lapangkanlah itu menerima apapun yang terjadi, termasuk misalnya mendapat penolakan. Nah, kayak Pak Wahyu nih, ya namanya usaha ya, termasuk kita jualan. Kadang-kadang kan nggak selalu orang kita tawari beli. Kadang-kadang ditolak. Iya. Ntar dulu deh. Ntar dulu deh, mikir-mikir dulu deh. Ya, speak, ya. Kan kadang-kadang kalau kita nggak siap hati, kecewa. Betul. Saya udah jauh-jauh datang, tahu-tahu nggak mau beli. Nah, misalnya, itu bisa baca doa itu. Lapangkanlah dadaku bagiku. Jadi, termasuk Nabi Musa juga. Kalau dia ngajak Fir'aun, ternyata Fir'aun nggak mau. Masih tetap ngaku dirinya Tuhan, nggak mau ngikutin Nabi Musa. Nah, Nabi Musa minta supaya dadanya dilapangin. Sabar menghadapi penolakan, menghadapi bahkan cemoohan dari Fir'aun. Nah, begitu pula kita. Kalau kita usaha, dagang, yang kita tawari nggak mau, kita nggak boleh kecewa. Nah, supaya kita nggak kecewa, kita baca doa itu. Rabbish rohli soderi. Termasuk kayak saya nih, ngajar. Nggak selalu yang saya ajar itu Paham gitu ya? Paham gitu. Nah, supaya saya nggak kecewa, doanya bisa begitu juga. Allah, ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku bagiku. Jadi supaya saya sabar. Kalau ngajar itu nggak selalu semua peserta pengajian atau murid yang belajar bisa menerima pelajaran, bisa paham. Kalau kita nggak sabar-sabar, udah berhenti, udah diajarin, nggak paham-paham, gitu. Apalagi yang diajar kadang-kadang kan udah umur, udah usia. Jadi sebelum mulai, aktivitas lah ya. Iya. Lebih kita doa itu aja dulu. Doa ya? itu, Rabbish rohli sodri, biar kita siap mental. Dada kita udah siap, udah lapang. Nah, yang kedua, Pak Sopiar gabung sini. Ada Pak Sopiar nih. Ada Pak Sopiar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Asisten Ustadz. Yang kedua, yang Nabi Musa minta kepada Allah, wa yassirli amri, dan mudahkanlah urusanku bagiku. Nah, jadi Nabi Musa minta supaya Allah mudahkan urusannya ketika menyampaikan risalah kepada Fir'aun, supaya Fir'aun itu menerima apa yang dia sampaikan. Gitu. Nah, begitu pula kita. Nggak jarang kita dalam pekerjaan, rumah tangga, dan lain sebagainya, kita mengalami kesulitan-kesulitan. Nggak bisa kita pungkiri. Ya seperti tadi yang Pak Wahyu bilang, dan Pak Are bilang, mungkin juga Pak Sopiar juga mengalami. Kondisi sekarang kita mengalami ya kesulitan. Nah, dan berbagai macam kesulitan yang kita hadapi. Nah, supaya kita, Allah mudahkan urusan-urusan kita, kita baca doa itu juga. Wa yassirli amri, dan mudahkanlah bagiku urusanku. Nah, saya pun gitu juga. Ngajar, bikin diktat, bikin buku, nggak mudah. Nah, supaya Allah mudahkan, Allah lancarin, kita baca doa itu. Karena kan kemudahan, kelancaran dari Allah. Kita kan cuma berusaha. Kalau Allah bilang mudah, lancar, kita pengen ketemu seseorang. Nah, Allah kasih jalan, Allah mudahkan. Padahal misalnya kita ketemu seseorang itu ngatur waktunya susah, mau ketemu nggak ada channelnya. Tapi ketika Allah bilang jadi, Allah mudahkan, jadi kita bisa ketemu. Nah, itu wa yassirli amri, dan mudahkanlah urusanku bagiku. Nah, kemudian di ayat yang ke-27-nya, ayat yang ketiga dari doa itu, wahlul 'uqdatam min lisani, dan lepaskanlah ikatan atau kekakuan dari lisanku. Nah, kalau kita kaku ngomong, nggak lancar, supaya lancar, nggak gugup, nggak gemeteran, itu kita bisa baca doa itu. Dalam konteks apa? Misalnya nih, kita mau khutbah, mau ceramah, mau presentasi. Cocok sama pekerjaan. Cocok ini, mau presentasi, menawarkan produk yang mau ditawarkan gitu. Itu supaya dalam penyampaian pembicaraannya lancar, jadi bisa baca doa tadi.
Wahlul 'uqdatam min lisani. Nggak berhenti ngomongnya, terus lancar. Nah, kenapa kita khususnya Nabi Musa tadi minta supaya Allah hilangkan kekakuan dari lisannya atau dari pembicaraannya? Yafqahu qawli. Itu doa di ayat 28-nya. Yafqahu qawli, maksudnya mereka memahami atau agar mereka memahami qawli, perkataanku. Nah, supaya yang dengerin yang kita omongin atau kita sampaikan itu ngerti, paham. Oh, jadi kalau produk ini bagus, yang ini kurang misalnya. Saya milih ini aja, ya dibeli. Gitu, ya. Awalnya mah apa aja ditawarin, belinya sama dia juga. Belinya sama dia juga. Itu bisa jadi doanya ya udah itu dirutinkan sama Pak Wahyu. Nah, jadi Nabi Musa tadi memanjatkan doa itu, khususnya yang terakhir, supaya Fir'aun khususnya dan pemuka-pemukanya, jajaran-jajarannya, itu memahami apa yang Nabi Musa sampaikan. Yafqahu qawli. Mereka memahami perkataanku. Nah, makanya Nabi Musa minta supaya kalau dia bicara, Allah hilangkan kekakuan atau ya ikatan yang mengikat pada lidahnya atau pada lisannya atau dalam pembicaraannya. Saya juga baru tahu tuh. Iya. Jadi kan doa sering dibaca. Iya. Tapi nggak taunya itu banyak ayat ya. Banyak ayat, betul. Saya kira cuma satu ayat. Katanya banyak ya. Itu sebenarnya 4 ayat. Jadi mulai dari ayat 25, 26, 27 sama 28, 4 ayat. Nah, karena kita sering membacanya, yaitu tadi kata Pak Wahyu, kita kira mungkin itu hanya 1 ayat, padahal itu sudah di 4 ayat. Nah, indahnya Quran itu begitu. Jadi ada keserasian bunyi di ujungnya. Rabbi syrahli sodri, ada ya-nya. Wa yassirli amri, wahlul 'uqdatam min lisani. Ujungnya kan ya, yafqahu qawli. Tuh Quran indah. Kalau kita pelajari, kita kaji. Kalau kita nggak pelajari, ya kita nggak ngerti bahwa Quran itu juga memperhatikan unsur-unsur keindahan dari bunyi ujung-ujung ayatnya gitu. Kalau setiap pagi kita beli Baca. uli. Apa? Oh, setiap pagi beli uli. Beli uli. Gitu. Iramanya juga bagus. Cuman kan Ngopi sambil ngopi. Iya. Masuk deh. Ya. Nah, jadi seperti itu. Namanya roti. Mirip tuh. Mirip. Tapi kan maknanya sama. emang kalau Maknanya Quran biasa, tapi kalau indah. Quran dalam. Dalam, istri. betul. Sama Oh iya. istri. Tuh Pak Remi jago tuh. Pare jago. Nah, supaya kita lebih hafal dan ingat dan kita nanti bisa praktekkan dalam berdoa, kita ulangi ya bareng-bareng. Kita mulai. Rabbish rohli sodri. Rabbi sahli sodri. Ulangi. Rabbish rohli sodri. Rabbi shrahli sodri. Wa yassirli amri. Wa yassirli amri. Wahlul 'uqdatam min lisani. Wahlul 'uqdatam min lisani. Yafqahu qawli. Yafqahu qawli. Ya, begitu doanya. Jadi setelah kita kaji, tidak hanya kita baca saja, tidak hanya kita lafadzkan saja, asal baca, tapi kita mengerti kandungannya. Sehingga kalau kita ngerti kandungannya, kita sambil meresapi apa yang kita baca. Dan kalau kita ngerti dan meresapi, keyakinan itu lebih kuat gitu. Nah, hakul yakin. Keyakinan itu lebih kuat bahwa apa yang kita panjatkan itu Allah akan kabulkan. Dibanding karena kita hanya baca-baca saja. Tapi kalau kita ngerti, yakin, mantep, insya Allah Allah akan kabulkan. Amin. Ya mudah-mudahan dengan doa itu
yang insya Allah nanti kita rutinkan bacanya, ya Allah berikan kelapangan hati bagi kita, kelapangan dada. Kemudian Allah mudahkan segala urusan kita. Apapun urusan yang kita hadapi, yang kita jalani, Allah mudahkan. Dan juga dalam berbagai konteks kita berbicara, supaya Allah lancarkan kita bicara. Nggak ada kekakuan, nggak ada ikatan-ikatan yang membelenggu pada lisan kita. Nah, kalau nggak ada kekakuan dalam pembicaraan kita, lawan bicara kita atau teman bicara kita akan mengerti apa yang kita sampaikan. Seperti itu. Mudah-mudahan, insya Allah. Nah, setelah kita kaji doa Nabi Musa tadi bersama-sama, kayaknya perut udah terasa apa? Rasa manggil. Terasa manggil. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dari semalam nih. Oh, dari semalam. Oh, udah bayangin pecel. pecel. Nah, Kalau saya iya. nggak berasa bayar, Ustaz. Nggak berasa bayar. Iya. Udah lagu lama, nggak berasa bayar katanya. Nggak berasa. Nggak berasa bayar. Dan nggak berasa beli. Jadi, Tapi Mas ini berasa dong lidah ente. ya, jadi sekarang menu sarapan pagi kita bersama ini coba kita buka. Apaan tuh? Ini nasi. Ternyata nasi. Kiriman dari Ustadz Anwar Sani. Ustadz Anwar Sani. Tadinya Ustadz Anwar Sani mau ikut. Menunya pecel. Pecel. Mau ikut cuman lagi takziah ke Namanya bakwan. Tasikmalaya. Ada temennya yang meninggal. Ini pecelnya nih. Ya. Nah, itu rotinya roti daku tuh. Ini pecel. Darul Itu Quran. rotinya roti Darul Quran. Masya Allah berkah. Pagi-pagi kita mau sarapan pecel. Serasa di mana kalau makan pecel ini? Rasa di Madiun, di Oh, Ponorogo. di Madiun. Madiun. Emang pernah di Madiun? Madiun. Wah. Iya, kalau kita mau ke Ponorogo kan lewat Madiun. Iya. Keretanya cuma di situ. Iya, keretanya di situ. Oh, Selasa di Fortun. Iya, Selasa di Porto. Jadi karena Pak Wahyu ini dulu pernah di ini ya Ponorogo ya. Jadi tahu nih pecel. Sama saya juga pernah di Ponorogo dulu. Ya. Jadi ingat zaman-zaman dulu masih jadi santri ya. Iya. Kamu tuh yang ada reoknya. Ada Ya, reoknya ada reoknya. gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Pare udah doa belum nih? Udah. Belum. Habis rohli. Dia doanya dijamak dari pagi. Oh dijamak. Lanjut. Bukan dari malam dijamak. Biar urusan makannya dimudahkan. Urusan makannya dimudahkan. Semoga Allah berkahi rezeki yang Allah sudah berikan. Apa yang kita makan, semoga membawa kebaikan, membawa kemanfaatan. Dan yang sudah ngirim makanan Ustadz Anwar Sani, semoga Allah tambahkan lagi rezekinya. Allah tambah berkahi juga. Allah mudahkan urusan beliau juga. Amin ya rabbal alamin. Makasih ya Ustadz Anwar Sani, meskipun orangnya nggak ikut kita ngaji, tapi pahalanya mudah-mudahan ngalir untuk beliau dan keluarganya. Member hari ini berapa orang yang datang? Nah, ya yang datang ini 5 orang nih, gitu. Nggak apa-apa, mungkin masing-masing punya kesibukan, yang ada aja kita ngaji. Mudah-mudahan yang nggak ikut ngaji pun kecipratan pahala. Karena disehatkan, karena sudah menjadi bagian dari grup ngaji bareng kita. Amin, insyaallah. Sekarang waktunya nyendok. Ini nasinya nggak dihitung. Nah, nasinya gitu banyak nasinya, gimana itu? Ya, Ngitungnya. ya. Nah, pare, coba tengok ke kanan pare. Oh, masya Allah, mantep. Pak Sopyan udah habis nih. Udah habis. Udah habis. Kedua nih. Pecel sayurannya. nih, masya Allah. Pecelnya. Pak Wahyu. Yang ini nanti nyusul ini. Nah, Ini yang pertama apa yang kedua nih? ini yang pertama. Yang pertama. Oke guys. Ya, Ini katanya pecel duluan, nanti nyusul. langsung dari Ponorogo. Enggak juga. Fortun sebelah sono. Ya, masya Allah mantap rezekinya. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar ya. Nih, nih.